Halo semua, apa kabar? Saya selalu berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik di sana. Ya, selamat datang di channel Tarot Maya Pada. Pada kesempatan kali ini kita pilih kartu dengan tema Kapan Bertemu Jodoh? Di sini ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Seperti biasa, teman-teman bermeditasi sejenak, pejamkan mata dan sebutkan pertanyaannya, kapan bertemu jodoh? Ya, dalam hitungan 5 detik, nanti teman-teman membuka mata dan pile mana yang pertama kali menarik bagi teman-teman. Apabila waktunya kurang, teman-teman bisa pause video ini. Oke ya teman-teman, siap? Kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang di pile 1. Untuk teman-teman yang memilih pile 1, kalian mendapatkan kartu Two of Wands, Eight of Pentacles, Ten of Wands, Four of Swords, Queen of Pentacles, The World, The Star, dan Nine of Cups. Oracle card-nya ada 3 pesan dari Malaikat Cinta. Baik teman-teman yang memilih pile 1, kapan bertemu jodoh? Teman-teman akan bertemu dengan jodoh ketika teman-teman yakin dan merasa karir teman-teman ini mapan, ya, finansial teman-teman stabil, ya, meskipun selama ini finansial sudah teman-teman dapatkan ya dari pekerjaan atau dari karir yang sudah teman-teman tekuni, tetapi ya teman-teman mempunyai rasa takut ya apabila karirnya belum benar-benar mapan atau sukses ya, dan finansialnya belum benar-benar stabil, teman-teman merasa takut bahwa ini nanti menjadi beban di dalam hubungan kalian ya teman-teman. Kemudian ada kartu Four of Swords ya, teman-teman bertemu dengan jodoh ketika teman-teman sudah bisa melepaskan masa lalu ya, teman-teman sudah bisa memaafkan orang-orang di masa lalu. Teman-teman bisa benar-benar move on ya, dan yakin ya, di sini gambaran Two of Wands ya. Teman-teman yakin, jujur dengan diri sendiri ya, bahwa teman-teman ini bisa menentukan jalan hidup teman-teman sendiri ya, dan merasa yakin bahwa teman-teman bisa membina hubungan yang lebih baik dengan orang baru. Jadi jangan terbelenggu dengan kenangan masa lalu atau orang-orang di masa lalu. Karena kalau masih terbelenggu, maka kesempatan baru, peluang baru atau orang baru ini tidak bisa teman-teman dapatkan. Ya, di sini ada kartu Queen of Pentacles. Teman-teman harus bisa merasa nyaman dengan diri sendiri terlebih dahulu. Ya, harus bisa menyembuhkan luka dari pengalaman masa lalu. Ini Queen of Pentacles ya, dia duduk merenung dengan memangku koin ya. Mungkin teman-teman masih menyimpan kenangan bersama orang di masa lalu ya. Jadi ini harus dilepaskan, sehingga dengan melepaskan ya, memaafkan orang-orang di masa lalu, teman-teman bisa move on ya. Maka teman-teman bisa merasa nyaman ya dengan diri sendiri. Ada kartu The World ya, sehingga setelah teman-teman bisa melepaskan ini semua ya, bisa memaafkan juga pengalaman di masa lalu, orang-orang di masa lalu, maka ada awalan baru ya, ada fase baru yang teman-teman masuki nantinya. Jadi kesempatan, peluang atau orang baru ini akan datang kepada teman-teman ya. Queen of Pentacles ya, teman-teman ini adalah orang yang sebenarnya penuh pengertian ya, bisa memberi rasa nyaman kepada orang-orang yang ada di sekitar teman-teman ya, bahkan kepada pasangan. Teman-teman ini energinya Queen of Pentacles ya, yang bisa melindungi, bisa membuat orang merasa nyaman ya. Jadi ya mungkin karena kenangan di masa lalu yang masih teman-teman simpan ya, belum bisa move on, sehingga itu yang seolah-olah menjadi penghalang
bagi kesempatan baru atau orang baru itu datang kepada teman-teman ya, karena teman-teman masih menutup diri ya, belum bisa menyembuhkan luka di masa lalu ya teman-teman. Di sini ada the star, ini adalah lambang harapan ya. Setelah nanti peluang baru datang, orang baru datang, ini ada harapan bagi teman-teman untuk menemukan jodoh yang seperti teman-teman inginkan ya. Di sini ada kartu Nine of Cups ya. Bahkan orang baru ini nantinya bisa membuat teman-teman merasa dicintai ya. Ada pemenuhan rasa di dalam hubungan yang baru ini nanti ya. Tetapi intinya teman-teman harus bisa move on terlebih dahulu ya. Kalau bisa melepaskan masa lalu, bisa melupakan masa lalu, maka ya peluang baru, kesempatan baru, orang baru ini bisa datang kepada teman-teman. Kalau dilihat dari zodiaknya ya teman-teman yang memilih pile 1 ini di-link dengan zodiak dari earth sign atau elemen tanah ya, Virgo, Capricorn, dan Taurus. Bisa juga dari fire sign, elemen api, Leo, Aries, Sagittarius. Itu ya teman-teman. Sekarang kita lihat dari oracle card-nya. Pesan dari malaikat cinta yang pertama, love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. Jadi pesan dari malaikat cinta, cintailah dirimu sendiri ya terlebih dahulu. Karena dengan mencintai diri sendiri, maka nanti teman-teman bisa mencintai orang lain dengan lebih baik lagi. Ya, pesan yang kedua, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the biggest energy of all. Jadi ini maksudnya pesan dari malaikat cinta, aman ya untuk teman-teman mencintai. Ya, buka hatimu untuk memberi dan menerima energi terbesar dari semuanya, yaitu energi cinta ya. Di sini maksudnya teman-teman itu ya harus bisa menyembuhkan luka ya, karena menyembuhkan luka hati ya teman-teman, karena para malaikat ini bisa membawa perasaan cinta sebanyak yang teman-teman inginkan. Tetapi kalau hati teman-teman masih terluka ya, teman-teman masih menutup hati, maka perasaan cinta ini tidak bisa masuk ke dalam hati teman-teman ya. Jadi ya teman-teman harus menyembuhkan luka di masa lalu dan intinya harus bisa move on ya teman-teman. Yang ketiga, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ya, ini kan ya, harus bisa memaafkan dan mendapatkan pelajaran ya. Ini tentang pembelajaran dan memaafkan ya teman-teman. Jadi ya udah, maafkan orang-orang di masa lalu, lepaskan ya, dan ambil pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari pengalaman di masa lalu. Itu ya teman-teman. Jadi kapan bertemu jodoh? Ya ketika teman-teman sudah bisa move on ya, sudah bisa memaafkan orang-orang di masa lalu, dan yang penting di sini teman-teman sudah yakin dengan karir dan finansial teman-teman. Ya, itu untuk teman-teman yang memilih pile 1. Sekian dulu pembacaannya. Terima kasih. Salam cinta. Selamat datang di pile 2. Untuk teman-teman yang memilih pile 2, kalian mendapatkan kartu Three of Swords, Eight of Cups, Five of Wands, Ten of Swords, Queen of Wands, The Chariot, The Death, dan Queen of Swords. Oracle card-nya ada 3 pesan dari malaikat cinta. Baik teman-teman yang memilih pile 2, kapan bertemu jodoh? Ya, dari tebaran kartunya ya. Teman-teman yang memilih pile 2 ini sepertinya ya ada beberapa ya yang merasa tidak ingin lagi menjalin hubungan cinta. Ya, di sini ada kartu Three of Swords, Eight of Cups, Ten of Swords. Ya, ini gambaran bahwa ya teman-teman selalu merasa dikecewakan. Ya, merasa disakiti, merasa dikhianati, merasa diduakan. Sehingga teman-teman seolah-olah enggan untuk membina hubungan cinta.
Ini ada kartu Ten of Swords. Cukup sudah, selesai sampai di sini ya. Jadi teman-teman merasa terlalu banyak berkorban di dalam hubungan ya. Sedangkan pasangan teman-teman seakan-akan tidak melakukan apa-apa, tidak memperjuangkan hubungan ya. Tetapi teman-teman ya, seharusnya pengalaman atau pelajaran apa yang bisa teman-teman dapatkan dari pengalaman di masa lalu, itu yang harus diperbaiki untuk kedepannya ya. Jadi jangan malah menyerah, berputus asa ya, karena tadi kan selalu dikecewakan, dikhianati ya, diduakan, merasa gagal ya. Itu justru harusnya digunakan sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi untuk hubungan yang ke depan. Itu ya teman-teman. Di sini ada Queen of Wands. Energi teman-teman ini, Queen of Wands ini orang yang baik ya, orang yang penuh pengertian, bahkan sangat mengerti dengan pasangan. Ya, energi Queen of Wands ini selalu berusaha untuk menyenangkan pasangannya, bahkan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, teman-teman. Jadi, tetapi mungkin karena ya emosional yang belum stabil ya, sikap egois yang ada di dalam diri kita ya, sehingga ya hubungan ini jadi terpisah ya teman-teman. Di sini ada kartu The Chariot. Teman-teman harus bisa mengontrol emosi teman-teman ya, kemudian ya perasaan teman-teman yang mungkin ya menyebabkan hubungan kalian selalu ada salah paham mungkin ya. Jadi di sini disarankan untuk lebih bisa mengontrol sehingga hubungan kalian ini bisa seimbang nantinya ya teman-teman. Karena di sini kartu The Chariot ini ada gambaran seandainya nanti kalian bertemu dengan jodoh ya, dan bisa menyeimbangkan emosi kalian ya, perasaan teman-teman ya, maka akan ada pergerakan hubungan ya ke arah yang lebih tinggi atau naik level hubungannya ya. Begitu ya teman-teman. Jadi ya di sini disarankan untuk lebih bisa mengontrol diri. Karena di dalam hubungan yang baik itu ya harus ada saling pengertian, saling menjaga perasaan, saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan ya, saling menghormati, saling menghargai, maka hubungan ini akan langgeng ya, dan bisa bergerak ke arah yang lebih serius ya teman-teman. Kemudian ada kartu The Death di sini ya. Teman-teman bertemu dengan jodoh ketika teman-teman sudah mengalami transformasi. Ya, ini maksudnya teman-teman sudah meninggalkan pola pikir yang lama, sifat-sifat lama yang kurang baik ya. Memang itu harus mati ya teman-teman, untuk teman-teman bisa lahir baru sebagai pribadi yang lebih dewasa, lebih stabil emosionalnya ya, sehingga teman-teman bisa mengerti dan paham di dalam hubungan itu harus seperti apa ya. Di sini ada kartu Queen of Swords ya. Teman-teman juga sebenarnya menginginkan hubungan yang terbuka ya, agar tidak ada kesalahpahaman ya. Teman-teman itu ingin semua hal-hal itu dikomunikasikan ya, baik sekecil apapun ya, semuanya itu ingin dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya teman-teman. Kalau dilihat dari zodiaknya ya, teman-teman di-link dengan zodiak dari water sign, elemen air ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Bisa juga dari earth sign, elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra. Bisa juga dari fire sign ya, elemen api, itu Leo, Aries, dan Sagittarius ya. Untuk yang pile 1 tadi, maaf ya teman-teman, saya sampaikan di sini, saya tadi lupa. Pile 1 itu di-link juga dengan zodiak dari earth sign ya, elemen udara itu Aquarius, Gemini, Libra. Jadi mumpung saya ingat, jadi saya sampaikan sekalian ya.
Oke teman-teman, jadi intinya kapan teman-teman bertemu dengan jodoh yang di pile 2? Ya, ketika teman-teman sudah bisa belajar dari masa lalu, ya. Dan setelah teman-teman mengalami transformasi, ya, sehingga sifat-sifat lama, pola-pola pikir yang lama itu dihancurkan dan teman-teman menjadi pribadi yang lebih dewasa, ya, maka nanti akan datang orang baru kepada teman-teman, ya. Dan ini jodoh ya teman-teman. Oke, itu sekarang kita lihat dari dari oracle cardnya. Ada playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun and shine. Ya, ini tentang bermain-main ya, maksudnya untuk merebut kembali romansa, ya. Biarkan semangat kegembiraan batin teman-teman itu bersinar, ya. Pesan dari malaikat cinta ini ya. Malaikat ini bisa mewujudkan hal-hal yang romantis, ya. Dan saat ini malaikat sedang membantu teman-teman untuk bisa jatuh cinta lagi, ya. Tetapi ya ini tadi, jangan putus asa, jangan merasa cukup sudah, tidak mau lagi mengenal cinta, ya. Tetapi harus belajar dari pengalaman masa lalu, pelajaran-pelajaran apa yang didapatkan, ya. Dan hal itu yang harus teman-teman ingat, ya, sehingga tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Yang kedua ada children. Your love life is being affected by children. Ya, mungkin ini sifat yang masih terlalu kekanak-kanakan ya teman-teman. Jadi ya, malaikat cinta meminta teman-teman untuk bisa lebih dewasa di dalam suatu hubungan, ya. Jadi tidak ingin menang sendiri atau terlalu emosional, ya, atau tidak terlalu memaksakan keinginan kita kepada pasangan. Jadi jangan childish lagi ya teman-teman. Sedangkan pesan yang ketiga, release your ex. This time has come to clear your energy. Release your ex. Ya udah, lupakan mantan yang membuat teman-teman sakit hati. Udah dilupakan ya, saat ini waktu yang tepat untuk menjernihkan energi teman-teman, ya, sehingga ya move on ya teman-teman, lupakan mantan, lupakan masa lalu agar jodoh bisa datang ya teman-teman. Itu untuk yang memilih pile 2. Sekian pembacaan kartunya, terima kasih, salam cinta. Selamat datang di pile 3. Untuk teman-teman yang memilih pile 3, kalian mendapatkan kartu King of Swords, The Judgment, Two of Pentacles, The Temperance, Ace of Swords, Six of Wands, Two of Cups, dan King of Wands. Oracle cardnya ada 3 pesan dari malaikat cinta. Baik teman-teman yang memilih pile 3, kapan bertemu jodoh? Kartu pertama ada King of Swords. Ya, ini energi King of Swords, orang yang mempunyai standar tinggi untuk mencari pasangan. King of Swords ini menginginkan orang yang mapan, orang yang cantik atau tampan, ya, orang yang putih, orang yang tinggi, ya, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Manusia itu tidak ada yang sempurna, ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, ya. Tetapi wajar apabila kita mempunyai standar yang tinggi untuk mencari pasangan. Apakah standar kita juga sudah tinggi bagi orang lain? Ya, kalau kita menginginkan untuk mendapat pasangan yang perfect, ya, yang sempurna di mata manusia, ya, tinggikan terlebih dahulu standar diri kita sendiri, sehingga nantinya bisa mendapat pasangan yang seimbang. Itu ya teman-teman. Jadi kapan bertemu dengan jodoh? Di sini ada kartu The Judgment. Ya, teman-teman bertemu dengan jodoh ketika teman-teman sudah menjalani karma. Entah karma baik atau karma buruk. Ya, tergantung apa yang sudah teman-teman lakukan di masa lalu. Apabila teman-teman banyak melakukan hal-hal yang baik, maka karma baik yang akan diberikan oleh semesta untuk teman-teman jalani. Dan sebaliknya, apabila di masa lalu teman-teman banyak melakukan hal yang kurang baik, maka
semesta juga akan memberikan karma yang kurang baik. Itu ya teman-teman. Dan gambaran The Judgment ini adalah nantinya teman-teman mengalami fase yang baru ya setelah menjalani karma, sehingga ada perubahan dalam diri teman-teman ya, karena teman-teman sudah paham kenapa hubungan di masa lalu itu bisa gagal ya. Bahkan teman-teman mungkin nanti tidak lagi memilih calon pasangan itu dari tampilan luarnya saja ya. Jadi teman-teman lebih melihat hatinya, sikapnya ya. Walaupun menyatukan dua hati, dua pribadi itu hal yang tidak mudah ya. Ini di sini ada juggling ya. Jadi teman-teman berusaha menyeimbangkan. Bukan hanya teman-teman ya, tetapi teman-teman dan pasangan. Karena dalam hubungan itu kan harus dua orang yang berjuang ya, bukan satu orang ya teman-teman. Nantinya setelah kalian berdua bisa menyeimbangkan, di sini ada gambaran The Temperance. Ya, hubungan ini akan bisa seimbang ya. Perubahan pandangan tentang mencari pasangan ya, dengan pola pikir yang baru ya, sehingga teman-teman siap untuk memulai awalan yang baru. Di sini ya, teman-teman nantinya ya lebih percaya dengan diri sendiri ya, karena sudah mengalami menjalani karma ya teman-teman. Jadi lebih paham di dalam hubungan itu harus seperti apa ya. Ada awalan baru dan nanti teman-teman bertemu dengan jodoh ini yang seimbang ya teman-teman. Gambaran Two of Cup. Two of Cup ini hubungan yang setara, yang seimbang, saling memberi dan saling menerima ya. Hubungan yang harmonis ya teman-teman. Dan dengan orang baru ini nanti ya, hubungan ini akan lebih penuh gairah, penuh semangat ya teman-teman, untuk kalian berdua di dalam membina hubungan percintaan ya. Itu gambaran dari pile 3 ya. Jadi bertemu dengan jodoh ketika teman-teman selesai menjalani karma ya, entah karma baik atau karma buruk ya teman-teman. Kalau dilihat dari zodiaknya, teman-teman yang memilih pile 3 ini di-link dengan zodiak Sagittarius ya, Aries, Leo, ini dari fire sign ya, atau elemen api. Bisa juga dari earth sign atau elemen udara ya, Gemini, Libra, Aquarius. Bisa juga dari water sign atau elemen air ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Sekarang kita lihat dari oracle cardnya, pesan dari malaikat cinta. Yang pertama ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ya, ini adanya daya tarik ya. Tetapi mungkin pemahamannya sudah beda. Teman-teman mungkin nanti tidak hanya melihat dari tampilan luarnya saja ya, tetapi lebih melihat hati, sikap ya, rasa nyaman ya, seperti itu teman-teman. Sedangkan yang kedua, soulmate. Yes, this is your soulmate. Ya, ini nanti mungkin setelah teman-teman menjalani karma, teman-teman bertemu dengan soulmate ya. Karena gambaran kartu Two of Cup dan The Temperance ini adalah soulmate ya teman-teman. Yang ketiga, pesan dari malaikat cinta. This could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Ya, jadi ini akan bisa menjadi satu ya. Teman-teman sudah siap untuk bertemu dengan pasangan romantis yang selama ini teman-teman cari ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kapan bertemu dengan jodoh? Ketika teman-teman sudah menjalani karma, ada fase baru dalam hidup teman-teman ya, dan teman-teman tidak lagi melihat calon pasangan itu dari tampilan luarnya saja, dari casingnya saja ya, tetapi lebih melihat hati, melihat sikap orang tersebut ya. Itu teman-teman yang memilih pile 3. Sekian dulu pembacaannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memilih pile 1, pile 2, dan pile 3. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Semoga ini resonate, dan mohon maaf apabila tidak resonate, karena ini adalah bacaan umum, general reading ya. Jadi energi banyak orang yang terbaca di sini. Tetapi saya berharap
ada energi teman-teman yang terbaca di sini. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyaksikan video dari channel Tarot Mayapada. Dan apabila kalian suka dengan video ini, mohon dukung channel ini dengan klik like, share, komen, dan subscribe ya. Nanti kalau ada yang resonate, tolong tulis komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan tanpa dukungan dari teman-teman, channel ini bukanlah apa-apa. Dukungan dari teman-teman juga membuat saya lebih bersemangat untuk membuat readingan setiap hari. Itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan salam cinta.